Shalom, damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mitya Kristi Manongga. Saya adalah mahasiswa di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Ilmu Keperawatan, kelas A4 semester 1. Tujuan saya membuat video ini yaitu sebagai pemenuhan ujian tengah semester dengan mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi dengan dosen pengampu Dr. Randa Debbie Ceharende MSI. Saat ini saya akan membahas materi tentang bentuk korupsi penggelapan dalam jabatan. Di sini saya mengambil satu kasus, yaitu tentang pemerasan. Apa sih yang dimaksud dengan pemerasan? Pemerasan adalah perbuatan di mana petugas pelayanan yang secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya, walau melanggar prosedur. Pemerasan memiliki unsur janji atau bertujuan menginginkan sesuatu dari pemberian tersebut. Pemerasan ini juga merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, namun memberikan tekanan dan merugikan pihak lainnya. Pada dasarnya dalam hukum pidana, berdasarkan perbuatan yang dilakukan, jenis perbuatannya dibedakan menjadi dua, yaitu delik kejahatan dan delik pelanggaran. Delik kejahatan sering dikenal dengan istilah delik hukum, yang artinya walaupun tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang patut dihukum dan bertentangan dengan keadilan. Sedangkan delik pelanggaran yaitu dianggap sebagai suatu perbuatan yang salah atau bertentangan dengan norma setelah adanya peraturan yang mengatur demikian. Itulah yang dimaksud dengan pemerasan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Satuan Reskrim Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur akhirnya membongkar jaringan pelaku pemerasan narasumber dengan modus berkedok wartawan media online. Pelaku yang sebelumnya 2 orang bertambah menjadi 4 orang. Mereka mempunyai peranan berbeda dalam beraksi. Kasus pemerasan yang dilakukan dengan modus menjadi wartawan media online terus bergulir. Satuan Reskrim Kepolisian Resor Jember kembali menangkap 2 pelaku lainnya yang merupakan rekan 2 tersangka yang ditangkap sebelumnya. 2 pelaku sebelumnya, Muhammad Erwin yang berperan sebagai wartawan dan Abdullah yang berperan menjadi direktur media online Ekspresi. Sedangkan 2 tersangka tambahan yakni Sunarto dan Abdul Goni. Keduanya sama-sama warga Kecamatan Jenggawa. Sunarto berperan sebagai pemimpin redaksi dan Abdul Gani sebagai wartawan atau kontributor. Sunarto dan Abdul Goni turut terlibat melakukan pemerasan kepada 2 orang tamu hotel, yakni EY dan D, warga Kecamatan Wuluhan. Namun saat penangkapan awal, pelaku Sunarto dan Abdul Goni berhasil melarikan diri. Keduanya kabur begitu melihat 2 rekannya, yakni Muhammad Erwin dan Abdullah ditangkap polisi. Kasat Reskrim Polres Jember, AKP Komang Yugi Arya Wiguna mengatakan bahwa dalam aksinya, keempat pelaku berbagi peran. Ada yang bertugas mencari sasaran korban, membuntuti korban, mengancam dan meminta uang kepada korban, lalu ada yang menerima uang dari korban. Polisi menyita sejumlah barang bukti, yakni 5 unit telepon genggam yang berisi percakapan ancaman dan pemerasan, uang sebesar 2,3 juta rupiah, dan 1 unit mobil sebagai sarana kejahatan. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse.
Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.